Oke, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dengan nomor NPM 2357051016. Di sini saya ingin membuat video ya, aturan bahasa, tata bahasa dari mata kuliah PBO ya. Ini mengerjakan K2. Baik. Di sini adalah aturan produksi dalam tata bahasa formal. Aturan produksi adalah konsep inti dalam bahasa formal. Mereka menentukan bagaimana simbol-simbol dalam bahasa dapat digabungkan untuk membentuk struktur yang valid. Untuk pengenalan tata bahasa formalnya itu formalitas ya. Itu struktur, abstraksi. Lalu di sini ada definisi dan konsep dasar aturan produksi, itu simbol terminal, simbol yang mewakili unit terkecil dalam bahasa seperti huruf atau kata, dan nominal seperti itu. Di sini adalah reguler grammar ya atau RG, struktur sederhana. Hanya yang pertama di situ ada struktur sederhana, hanya memiliki satu simbol non terminal dan aturan produksi yang sederhana. Untuk yang kedua itu automata terbatas, dapat dimodelkan dengan menggunakan automata terbatas yang dapat mengenali bahasa reguler. Terus, selanjutnya ada ekspresi reguler. Bahasa reguler dapat diwakili oleh ekspresi reguler yang memungkinkan representasi yang ringkas. Selanjutnya adalah CFG atau Context Free Grammar, yaitu struktur hierarkis, mampu menangkap struktur hierarkis bahasa, misalnya frasa normal, nominal, dan verbal. Dan selanjutnya ada Parse Tree, struktur pohon yang menunjukkan hubungan antara simbol saling string. Selanjutnya aplikasi luas ya, digunakan secara luas dalam pembahasan bahasa alami, analisis, arti, dan komplikasi. Selanjutnya ada CSG atau Context Sensitive Grammar ya. Ini aturan reproduksi dipengaruhi oleh konteks sekitarnya. Dan selanjutnya yang kedua ada konteks ekspresi, yaitu lebih kuat dari CFG yang menghasilkan bahasa yang lebih kompleks. Kompleksitas lebih bahasa untuk dianalisis dan diimplementasikan. Selanjutnya untuk Constraint Grammar atau UG ya, mampu menghasilkan bahasa yang paling kompleks. Dan untuk ekuivalensinya yaitu dengan mesin Turing yang merupakan model komputasi yang lebih kuat atau yang paling kuat. Dan praktis, tidak praktis untuk implementasinya karena kompleksitasnya. Untuk perbandingannya, kekuatan ekspresi tata bahasa itu kekuatannya untuk menghasilkan bahasa yang lebih kompleks dan digunakan dalam berbagai bidang tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya adalah aplikasi aturan produksi dalam pemrosesan bahasa alami. Yang pertama itu analisis sintaksis ya, menentukan struktur gramatikal kalimat, pengenalan bahasa, pembuatan bahasa. Dan untuk kesimpulan dan tinjauan ulangnya itu aturan produksi merupakan konsep fundamental dalam tata bahasa formal. Mereka kemungkinan kita untuk memahami dan memodelkan bahasa secara sistematis dengan memahami kekuatan dan batasan berbagai jenis tata bahasa. Kita dapat memiliki alamat yang tepat untuk berbagi aplikasi pemrosesan data. Selanjutnya di sini saya ada contoh ya, aturan reproduksi regular grammar atau RG. Di sini pertama. Yang pertama itu aturannya simbol pada ruas sebelah kiri itu harus memiliki tepat satu simbol variabel. Jadi simbol ruas kiri ini harus memiliki tepat satu simbol variabel gitu, satu aja gitu. Terus simbol di ruas kanan hanya boleh memiliki satu simbol variabel dan terletak di posisi paling kanan. Ini contohnya ya, ini kan cuma ada satu nih, yang paling kanan diterima nih, cuma satu. Ini diterima juga, ini sama ya. Kalau ini ditolak karena ruas sebelah kiri harus memiliki tepat satu simbol variabel gitu. Nah, ini juga contoh untuk ditolak, simbol variabel di ruas kanan harus berbeda di posisi paling kanan. Selanjutnya ada
Unrestricted Grammar atau UG ya, aturan produksinya. Untuk aturannya, simbol pada ruas sebelah kiri harus memiliki minimal satu simbol variabel. Nah ini contohnya ya, satu simbol variabel. Ini juga diterima. Dan ini nggak keterima, ditolak karena ruas sebelah kiri tidak memiliki satupun simbol variabel gitu. Ya, I, J, K, L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, simbol variabel ya. Tadi nggak ada simbol variabel gini loh, C, D. Ini kan ada A ya. Selanjutnya di sini ada aturan free grammar atau CFG, konteks free grammar. Di sini aturannya pada ruas sebelah kiri harus memiliki tepat satu simbol variabel ya. Di sini satu simbol variabel diterima ya. Dan ini ditolak karena ruas sebelah kiri harus memiliki tepat satu simbol variabel ya. Dan ini nggak ada tepat satu simbol variabelnya, harus memiliki simbol variabel juga. Dan selanjutnya di sini ada regular grammar ya. Simbol pada ruas sebelah kiri harus memiliki tepat satu simbol variabel, dan simbol di ruas kanan hanya boleh memiliki satu simbol variabel dan terletak di posisi paling kanan. Dan contohnya ini ya, ini diterima dan ini diterima ya. Ini ditolak karena ruas sebelah kiri harus memiliki tepat satu variabel. Dan juga ditolak karena simbol variabel di ruas kanan harus berada di posisi paling kanan gitu. Baik, mungkin itu saja video proses pembelajaran saya mengenai K2 ini ya, di mata kuliah TBO ya, teori bahasa otomata. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf jika masih banyak kata-kata salah dari saya yang saya ucapkan, masih ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.